Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ipin dan Uwais. Mas Uwais, hari ini kita mau cerita ya. Iya. Kita mau cerita tentang kisah-kisah teladan Rasulullah ya. Ya. Oke? Mas Uwais bisa membaca? Ipin yang baca. Aduh, masa Ipin? Ipin kan masih TK. Mas Uwais kan udah SD. Baca nggak? Tunggu aku kelitikin. Aduh, jangan. Aduh, teman-teman, hari ini kita baca ceritanya tentang judulnya Sabar ya. Itu karakter Rasulullah. Jadi salah satu karakternya itu sabar. Rasulullah tuh orangnya sabar sekali. Mas Uwais sabar nggak? Nah, Mas Uwais sabar nggak? Aku tanya, kok takut sih sama aku? Ntar aku gigit nih. Aku gigit mau. Jangan. Mas Uwais, kalau Mas Uwais bisa sabar nggak? Kalau misalnya nih Mas Uwais lagi Zoom, terus di Zoom itu giliran Mas Uwais baca setoran hafalan atau usmani, itu lama nunggunya karena bergilir sama teman-teman. Mas Uwais sabar nggak nunggunya? No. No, nggak boleh gitu. Mas Uwais harus belajar sabar ya. Teman-teman juga ya. Teman-teman harus belajar sabar. Jadi kalau kita mau beli sesuatu, terus ngantri atau di ATM ngantri, bayar di kasir ngantri, itu kita harus tertib ngantrinya, harus sabar ya. Nggak boleh kita main dulu-duluan gitu ya. Jadi kita harus sabar ya. Kita mulai ya. Jadi Rasulullah itu zaman dahulu bersemangat dalam berdakwah. Beliau tetap berusaha berdakwah walaupun dimusuhi sama penduduk Mekah. Nah, ketika Rasulullah berdakwah, biasanya tuh Rasulullah didampingi oleh pamannya Abu Thalib. Beliau juga mendapatkan dukungan dari istrinya Nabi Muhammad. Siapa, Mas Uwais? Istrinya yang pertama itu Khadijah. ya, istrinya Rasulullah itu bernama Khadijah. Mereka berdua adalah orang yang dihormati penduduk di Mekah. Lalu ketika pamannya wafat, kaum Quraisy semakin mendesak Rasulullah. Mereka menghina dan terus mengganggu Rasul dan kaum muslim lainnya. Beliau pun pergi ke Taif untuk mencoba berdakwah. Kenapa, Mas Uwais? Aku kan lagi baca cerita. Aduh, aku nggak bisa bacanya kalau pakai kacamata hitam. Mas Uwais gimana sih? Ya, jadi ketika Rasulullah pergi ke Taif untuk berdakwah, hijrah di sana. Nah, Rasulullah didampingi oleh Zaid bin Harithah. Beliau berharap kabilah Sakif akan menerima dakwanya si Rasulullah. Nah, sampai di Taif, Rasulullah SAW menemui para pemimpin kabilah. Rasulullah mengajak mereka beriman kepada Allah dan membela Islam. Terus apa ya? Aku kok bingung bacanya yang ini, Mas Uwais. Saya juga nggak tahu. Apa ya? Waduh, maaf ya teman-teman. Ini saya lagi bingung nih. Terus pas di sana itu ada orang-orang yang berkata begini: jika Allah benar-benar mengutusmu, maka dia akan merobek-robek pakaian Ka'bah. Ujar salah seorang dari mereka, apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu? Katanya penduduk di sana.
Demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu, ujar orang terakhir. Ketiga pemuka kabilah menolak dakwanya Rasulullah. Nah, mendengar penolakan itu Rasulullah SAW sangat kecewa. Beliau meminta mereka untuk merahasiakan kedatangannya dari kaum Quraisy. Mereka pasti akan semakin benci kepada umat Islam dan Rasulullah. Rasulullah tinggal di Taif hingga 10 hari. Selama itu beliau tetap berusaha berdakwah. Namun Rasulullah diusir tuh sama penduduk di situ, disuruh pergi. Rasulullah tapi tidak putus asa. Dia menyampaikan perintah Allah. Namun tidak satu pun penduduk Taif yang menerima. Tak kala Nabi ingin keluar dari Taif, orang-orang berkumpul mengikuti beliau. Mereka menghina dengan kata-kata keji, terus melempari Rasulullah dengan batu. Ya Allah, kasihan ya Mas Aisyah. Aduh, Rasul kita dilempari sama batu, sedih banget deh. Kali ya. Jahat orang-orang itu ya Mas Aisyah. Penduduk itu mengusir Nabi. Terus katanya penduduk itu, pergilah kalian dari kota kami, dasar pendusta, katanya begitu. Rasulullah dilempari batu hingga kaki beliau bersimbah darah. Aduh, kasihan banget ya. Aduh, Ipin jadi sedih nih. Kasihan Rasulullah. Lihat ke kamera, bukan lihat kemana-mana. Ya kan aku baca Mas Wais, jadi aku nunduk. Mau es krim? Aku selesaiin ceritanya dulu ya. Iya. Terus Jaid berusaha melindungi, tapi kepalanya juga terluka, terkena lemparan batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jaid pergi dari daerah itu. Namun setelah beberapa saat mereka berhenti dan beristirahat di kebun anggur. Kebun tersebut milik Utbah dan Syaibah bin Robi'ah. Rasulullah memanjatkan doa kepada Allah. Beliau mengadukan kesedihan hatinya. Hati Utbah dan Syaibah pun tergerak. Mereka merasa kasihan kepada Rasulullah. Mereka mengirimkan pelayan bernama Adas untuk memberinya anggur. Terus Adas meletakkan anggur di hadapan Rasulullah dan mempersilahkan untuk makan. Nabi berucap Bismillah lalu memakannya. Tak disangka Adas terkejut mendengar ucapan Rasulullah. Ucapan itu tidak biasa diucapkan oleh penduduk sini, ucap Adas. Setelah berbincang lama, akhirnya Adas mengerti bahwa yang dihadapannya adalah seorang nabi. Dia pun mencium tangan dan kaki Rasulullah. Dengan hati sedih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan kembali ke Mekah. Ketika sampai di Qarn al-Manazil, Rasulullah melihat ke awan yang menaunginya. Setelah diperhatikan, beliau melihat ada malaikat Jibril dan 2 malaikat lainnya di sana. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu, dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka, kata Jibril. Malaikat penjaga gunung mengucapkan salam lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan 2 gunung besar ini pada mereka, ujar malaikat penjaga gunung. Wih, serem. Itu gunung kan besar banget ya Mas Wais ya? Itu bisa diangkat sama malaikat penjaga gunung untuk dilempar Mas Wais. Itu dilempar sama yang orang-orang jahat tadi saja ya Mas Wais ya. Oh iya, bagus sekali. Terus kita lanjutin ceritanya ya Mas Wais. Kalau aku nggak mau? Kalau nggak mau berarti ya sudah Mas Wais pergi aja deh.
aku sendiri aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Aku sendiri ya. Mas Waisnya begitu, biarin aja, nggak usah deh, Mas Waisnya nggak usah diajak lagi. Terus aku lanjutin ya teman-teman. Justru aku mengharap agar Allah menjadikan keturunan mereka menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, tutur Nabi Muhammad. Rasulullah menolak membalas perlakuan penduduk Thaif. Bahkan beliau mendoakan agar kelak keturunan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, mulia banget deh Rasulullah. Dia tidak membalas orang-orang yang jahat padanya, tapi Rasul malah mendoakan orang-orang yang jahat itu supaya orang-orang itu bisa beriman kepada Allah. Masya Allah. Wais, Apa? Wais suka nggak dengan sifatnya Rasulullah? Suka. Ya, semoga kita bisa mencontoh Rasulullah ya Mas Wais. Begitulah akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mampu membalas perlakuan buruk dari kaumnya, namun justru beliau memaafkan dan mendoakan mereka. Sifatnya yang sabar, lemah lembut, dan penuh kasih sayang menunjukkan kepada kita bahwa beliau sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Nah teman-teman, kan tadi ceritanya Rasulullah itu sabar ya. Dan kalau kita lihat dengarkan tadi, memang Rasulullah sangat sabar. Padahal kalau dia mau, dia tinggal berdoa sama Allah, malaikat langsung saja bisa menghukum para penduduk yang jahat pada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mau melakukan itu. Ya teman-teman juga harus bisa ya mencontoh akhlaknya Rasulullah. Sudah ceritanya dari Ipin begitu saja ya teman-teman. Sekarang kita sudahi cerita ini. Lain waktu kita bisa cerita lagi. Sudah ya. Aku nggak mau dengar kamu nggak mau nemenin aku males. Aku males. Sudah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam kamu.